kehilangan figur, kurang teladan dari figur seorang ayah. Jadi memang ini isu yang seperti ini memang saya dengar sudah lama ya, bahkan ketika saya masih muda pun sebetulnya isu ini sudah banyak. Dan makin ke sini kayaknya semakin bertambah banyak. Kurang teladan dari figur seorang ayah. Kok bisa menyimpulkan seperti itu dari mana? Bahkan tadi pagi pun saya mendampingi ya, saya mendampingi salah satu seorang leaders, dan bagaimana orang-orang yang dia pimpin sedang mengalami penyimpangan entah penyimpangan seksual, entah apa ya, tindakan-tindakan yang tidak benar yang lainnya yang dilakukan. Nah, ini terjadi penyimpangan. Kalau saya menyimpulkan satu hal bahwa yang terjadi adalah bahwa generasi saat ini sedang kehilangan hati Bapa atau kehilangan figur Bapa. Maka hari ini saya ingin menyampaikan tentang fatherless generation. Banyak orang mengalami kesulitan untuk manggil Tuhan itu sebagai Bapa. Ya nggak sih? Sulit banget manggil Tuhan itu sebagai Bapa aja, sulit banget. Bahkan kita kadang manggil dia Bapak, tapi di hati dan pikiran kita tetap merasa bahwa dia itu Tuhan. Padahal dia Bapak kita. Bapak kita menganggap kita anak. Tapi kita tuh ngerasa bahwa dia kayaknya dia Tuhan deh. Ya memang dia Tuhan. Tapi jangan lupa dia juga Bapa kita. Dan ada orang yang sudah melakukan nih. Ada orang yang sudah melakukan goal management dengan baik. Menyiapkan dan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Namun lucunya adalah di endingnya, ia gagal. Ya. Ia selalu gagal. Setiap mau naik gagal. Ya. Setiap mau, wah kayaknya hampir di puncak nih, wah kayaknya bisa nih promosi nih. Nggak jadi. Ternyata ada yang namanya dampak ya, dampak dari kehilangan figur ayah. Ya. Ada yang namanya the effector atau father factor yang menggagalkan semua persiapan yang sudah ia lakukan. Kok bisa ya? Izinkan saya menyampaikan sebuah research dari sebuah lembaga bernama National Fatherhood Initiative. Melakukan penelitian yang hasilnya sangat mengejutkan. Mereka meneliti apa dampak ketidakhadiran seorang figur ayah dalam sebuah keluarga. Jadi gini, bukannya ayahnya tidak ada. Ayahnya ada, fisiknya. Tapi masalahnya begini, fisiknya ada, tapi apakah sungguh figur ayah itu benar-benar hadir dalam kehidupan anak-anaknya atau istrinya? Nah, itu masalahnya. Kebanyakan mungkin karena kesibukan, secara fisik ada, mencukupi kebutuhan, tidak kurang apapun, tapi secara hati dan pikiran mereka, secara jiwa, mereka merindukan di mana ayahnya hadir di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka punya masalah, bagaimana seorang ayah memberikan sebuah kenyamanan, memberikan rasa aman, ya, memberikan rasa aman, tempat perteduhan dan berlindung. Tapi itu tidak didapatkan. Nah, makanya hari ini saya akan menyampaikan tentang hasil penelitian dari National Fatherhood Initiative. Hasilnya adalah begini, Pak Grema, UFR semua. Mereka yang tumbuh tanpa figur ayah di rumah akan 4 kali berpeluang hidup dalam kemiskinan. Jadi ada 4 kali peluang hidup dalam kemiskinan. 7 kali lebih banyak yang hamil di usia dini. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Saya percaya bahwa seorang anak putri terutama yang kehilangan figur seorang ayah, maka dia ketika dia besar karena dia merasa kekurangan perhatian, merasa kekurangan cinta kasih terutama dari ayahnya, maka ketika dia besar karena dalamnya kurang atau dalamnya kosong, dia mencoba mencari cinta atau kasih dari lawan jenisnya. Dan bahayanya adalah kalau ini dia dekat kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Pada hasilnya memang survei ini membuktikan benar 7 kali lebih banyak wanita yang hamil di usia dini dan cenderung lebih bermasalah perilakunya. Maka saya juga nggak percaya ada anak-anak yang di sekolah atau di kampus atau dimanapun dia memilih untuk nakal. Ya, saya nggak percaya orang bercita-cita untuk nakal tuh nggak ada. Atau gini, orang yang kehilangan figur ayah lebih sering dibully dan disisihkan. Jadi kalau mungkin Anda dibully, ya kecuali klub bola kita kalah, dibully wajar lah ya, itu lain soal ya. Tapi kalau dibulinya yang sampai ke pribadinya dan nyari personal, nah itu udah, apalagi sering dibully semua orang yang nggak pengen bully tiba-tiba bully dia, ini perlu di cross check. Jangan-jangan ini kehilangan figur ayah, atau lebih mudah juga terjerat rokok, narkoba, alkohol, lebih mudah
Ya, karena ini sebagai pelampiasan sebetulnya, ekses samping. Lebih cenderung mudah terlibat kriminalitas. Kalau kita melihat di studi di Amerika sendiri, di Bronx kalau nggak salah, itu banyak sekali bahkan anak-anak, bahkan remaja, ya, yang masuk di penjara itu begitu banyak. Kalau kita lihat, ternyata kehilangan figur seorang ayah itu berdampak sangat besar dan menjurus pada tindakan kriminalitas, mencuri, apalagi nodong atau perampasan atau melecehkan, macam-macam, perkosaan dan lain sebagainya. Terus 2 kali lebih berpeluang mengalami obesitas, ada 2 kali. Lah saya aja nggak perlu mengalami begitu aja sudah beratnya saya bertambah ya, beratnya lebih dari ideal karena akibat dari makan terus. Nah ini ditambah orang-orang seperti ini kehilangan figur ayah karena nggak ada yang memberikan didikan, nggak ada yang memberikan masukan, jadi pada akhirnya ya udah dia lakukan apa yang dia mau. Atau 2 kali lebih banyak yang drop out sekolah. Nah mungkin ada yang ngalami yang sukanya pindah-pindah sekolah bukan karena orang tuanya pindah kerjaan, bukan, tapi karena ini memang bermasalah sehingga pada akhirnya drop out gitu ya, dikeluarin dari sekolah. Mengapa? Anak-anak tadi kok hasilnya kok seperti itu? Kenapa? Yang pertama, setiap manusia butuh diakui dan dibanggakan ayahnya. Jadi setiap manusia itu butuh yang namanya penerimaan. Butuh diakui dan dibanggakan. Makanya kalau memang misalnya saya punya anak, dia berlakukan sesuatu yang baik, ya nggak ada salahnya kita puji, good job atau apa gitu ya. Puji sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena orang itu butuh itu. Dan lubang itu, ya, kalau kita tuh kurang kasih sayang, kurang cinta, maka ada lubang. Dan lubang itu tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali ayahnya sendiri. Dan orang akan berusaha sekali lagi melakukan apapun demi menutupi lubang itu. Semua kosongan itu membuat seringkali anak muda melakukan banyak kekonyolan sebagai pelariannya. Tapi apakah teman-teman sadar atau mungkin kalian sedang mengalami hal seperti ini? Dalam pelarianmu, dalam hal-hal yang kamu kerjakan hari-hari ini, hatimu tetap terasa kosong. Hatimu tetap terasa aja ada yang kurang. Hatimu juga nggak pernah ada rasa cukup. Kayaknya sih senang-senang sebentar sama teman-teman, tapi kok rasanya kurang lagi dan kosong lagi. Ada 4 tipe faktor ya. Father faktor. Yang pertama, kalau ayah kita penuntut, ayah yang selalu menuntut kita untuk sempurna. Akibatnya apa sih? Anak selalu menyembunyikan kesalahan dan kelemahan di depan orang lain. Haus penerimaan dan pengakuan, takut gagal. Jadi akibat dari ayah yang penuntut yang menginginkan anak yang sempurna, maka akibatnya anak itu selalu menyembunyikan kesalahannya, gak pernah mengaku salah, takut soalnya. Terus mengapalagi mengakui kelemahannya. Ya. Haus penerimaan dan pengakuan, takut gagal. Sebaliknya, anak bisa menjadi sangat marah karena merasa ketidakadilan, tidak peka perasaan dan kebutuhan orang lain. Menghalalkan segala cara untuk berhasil dan menang. Meremehkan dan ingin menguasai orang lain. Bayangin teman-teman, UFers, keluarga Rema semua, kalau mungkin kamu punya ayah yang seperti ini, figur ayah seperti ini, dan kamu tidak dipulihkan, maka yang terjadi adalah, kalau kita melihat tadi begitu banyak ekses, begitu banyak efek ya yang terjadi, tidak pada perasaannya orang, tidak peka sama kebutuhannya orang, menghalalkan segala cara untuk berhasil dan menang. Saya nggak bisa membayangkan kalau besok one day kamu jadi orang tua lagi. Saya nggak bisa bayangin anakmu besok kamu akan apakan juga. Mungkin kamu pernah berkata begini, kalau aku nggak mau, aku nggak akan pernah sama kayak papaku. Ya, sesungguhnya ketika kamu mengucap seperti itu dan kamu belum dipulihkan, kamu akan hanya mengulangi kesalahan yang sama. Kamu hanya akan mengalami kesalahan yang sama. Yang kedua nih, bom waktu. Ya, bom waktu, amarahnya meledak suatu waktu. Kalau mungkin punya ayah yang seperti ini, akibatnya apa sih? Anak sangat sensitif pada penolakan orang. Suka menghindari konflik, penuh ketakutan, gelisah, dan tidak aman. Atau justru sebaliknya, ia menjadi sangat pemberontak. Kalau ada yang anak rebel, suka berontak, melawan aturan, ya, atau yang jelas-jelas itu otoritas yang ada di atasnya, rebel, berontak terus. Nah ini kita perlu lihat, jangan-jangan backgroundnya adalah ketidakhadiran ayah dalam hidup, ketidakhadiran figur ayah di dalam kehidupan orang tersebut. Suka mengkonfrontasi, wah ini jadi provokator ya, suka mengkonfrontasi, suka berantem nih, agresif,
dan membangun benteng agar tidak terluka lagi. Pada akhirnya kalau ini dibiarkan terus menerus, akan terjadi pengulangan perilaku-perilaku yang seperti ini. Berikutnya nih, ya, kita lagi saya selesai dan dilanjutkan oleh Pastor Iman dan Pastor Jika. Yang ketiga adalah tipe pasif. Ini yang mungkin banyak yang terjadi juga ya. Ayah yang tidak berfungsi. Ayahnya ada, tapi dia tidak berfungsi sebagaimana ayah, sebagai ayah. Ya, hanya sekedar ada gitu ya. Akibatnya apa? Yang pertama, anak akan hidup dalam kesedihan, depresi, akan mudah depresi, merasa tersisih, mudah terabaikan, tidak bisa mengambil keputusan. Biasanya ini yang akan mendominasi karena yang wanitanya yang akan mendominasi atau ibunya yang akan mendominasi. Nah, ini yang terjadi pada akhirnya nggak bisa ngambil keputusan apa-apa. Bingung dia, kalau udah besar, aduh, saya mau ngambil keputusan apa ya? Karena seringkali yang memutuskan adalah mungkin ibunya. Karena bapaknya diem aja, nggak apa-ngapain. Jadi apa-apa ibunya, mamanya, maminya. Pada akhirnya udah gede, bingung dia. Mau mutusin aja sesuatu, mau makan di mana aja susah. Ya, kenapa? Ya karena kehilangan figur. Terus prestasinya rendah, ya udahlah sekolah aja ya kan ya. Yang penting ya naik kelas, yang penting lulus, nilainya berapa terserah, yang penting lulus. Nah itu aja. Karena tidak ada keinginan untuk punya prestasi itu nggak ada, nggak punya cita-cita dan daya juangnya rendah. Ya. Dan sebaliknya, kadang justru anak ini jadi tidak bisa menghargai otoritas, hidup seenaknya dan tidak mau diatur. Daya juang rendah, artinya resistansinya ini apa ya? Daya untuk dia menerima tekanan, daya untuk terima dia untuk menangani permasalahan, ini gampang banget untuk ngomong nyerah, dah aku nyerah aja. Ya. Dah aku nyerah aja. Terlalu mudah untuk give up. Nggak pengen fight dengan keadaan. Ya. Padahal pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan. Tapi ini gampang banget, ya udahlah, nyerah aja, lepas tangan. Nah, ketidakhadiran ayah juga yang secara fisik atau emosional, ya benar-benar yang benar-benar secara figurnya nggak ada, secara ayahnya memang nggak ada dari awal. Saya pernah menangani kasus-kasus yang seperti ini. Akibatnya apa sih? Anak sulit menerima otoritas, alias sama sekali nggak mau diatur, nggak bisa terkontrol karena dia pengen bebas, ingin menentukan hidupnya sendiri. Ya, terus kadang sangat tangguh sampai mematikan sisi emosinya. Dia sampai mematikan emosinya sendiri. Dipukul dia apa, pokoknya dia sampai nggak ngerasain apa-apa. Itu saking dia kerasnya pada diri sendiri. Terus kadang meskipun tampil kuat, tapi mereka rapuh, mudah terguncang, mudah depresi hanya karena hal-hal sepele yang karena secara psikis tidak punya pegangan hidup. Biasanya karena nggak punya pegangan hidup, dia jadi emosinya labil. Bisakah mungkin kita sembuh? Nah, closing dengan ini. Yang pertama, terima kenyataan. Sekali lagi, kalau engkau punya figur ayah yang seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Bukan ganti orang tua. Kita nggak bisa ganti orang tua. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita tuh nggak ada. Kenapa kita dilahirkan dalam keluarga yang seperti sekarang kita hidup? Saya percaya itu bukan kebetulan. Saya percaya yang Tuhan mau adalah karena kamu sadar bahwa engkau anaknya. Ya, dan Tuhan sayang sama kamu. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Terimalah kenyataan. Dan percayalah, kamu akan dipakai Tuhan dengan sangat hebat, dengan sangat luar biasa. Mari berubah, ya kan? Maka sekitarmu juga akan berubah. Kamu nggak bisa nuntut orang berubah, tapi perubahan harus dimulai dari sendiri. Yang kedua adalah mengampuni. Ya, mengampuni, lepaskan pengampunan. Hidupmu akan jauh lebih ringan, lebih lepas, lebih bebas. Ya, jalanmu untuk ke depan lebih enteng dibanding kamu sukar untuk mengampuni. Yang ketiga adalah belajar dari kehidupan yang kamu alami. Your test will be your testimony. Apa yang kamu alami akan jadi jawaban buat hidupnya orang lain. Makanya mari datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan hidupmu. Kalau engkau mungkin punya bapak di dunia mengecewakan, engkau masih punya satu pribadi, Bapa di surga, yang tidak pernah mengecewakan engkau. Itu dari saya. Yes. Oke, wow, mantap banget ya. Kayaknya bener-bener tadi ciri-ciri yang udah disebutin sama Pastor Albert ini, kayaknya emang sebagian besar anak-anak zaman now khususnya ya pasti ngalamin hal ini gitu loh. Ya. Dan jarang menemukan yang tidak seperti itu karena kebanyakan seperti itu. Oke, selanjutnya boleh disambung oleh Pastor Iman atau Pastor Dika, silahkan. Oke, saya dulu aja ya. Nanti yang Ko Iman yang terakhir itu wisesnya itu luar biasa itu. Oke.
wah, Ko Albert sampaikan semuanya itu komplit, sebenarnya sudah komplit gitu kan. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu dari sudut yang berbeda gitu kan. Yang tadi saya tangkap dari Ko Albert yang kuat adalah pentingnya bahwa ayah itu hadir secara fungsional, nggak sekedar fisik, atau nggak cuma sekedar apa ya, materinya yang hadir gitu kan, tapi benar-benar sebuah fungsi, sebuah pribadi, hatinya hadir, pikirannya hadir, itu sangat penting. Nah, permasalahannya adalah pada zaman sekarang ini mayoritas ayah pasti akan disibukkan di dalam dunia keluar rumah, entah dalam pekerjaannya atau dalam pelayanannya atau dalam hal-hal yang lain gitu kan. Mungkin ada pertemuan RT, pertemuan RW, organisasi dan lain-lain gitu. Nah, sehingga memang meminimalisir untuk pribadi ayah itu hadir untuk anaknya. Karena memang sebuah tanggung jawab seorang ayah. Nah, tapi saya mencoba dari sini, saya setuju sekali dengan Pastor Albert katakan bahwa sangat penting sekali bahwa ayah itu harus hadir secara fungsi. Nggak cuman tubuhnya aja, tetapi fungsinya, hatinya, pikirannya. Nah, permasalahannya adalah yang sering saya temukan di dunia anak muda sekarang, ketika ayahnya pergi bekerja, ketika ayahnya pergi pelayanan, gitu kan, harusnya fungsi yang salah satu yang terbesar adalah letak di ibunya, letak di mamahnya. Nah, sering saya mendengar bahwa kalau ayahnya pergi bekerja, gitu kan, anaknya selalu dekat dengan mamahnya atau ibunya. Mamahnya selalu berkata seperti ini, iya nak, papa itu kerja terus, papa itu pelayanan terus, papa itu sibuk terus, nggak ada waktu sama kita, papa di luar, mama juga nggak tahu, papa di luar kerja apa, ngapain, dan lain-lain. Nah, sehingga di memorinya anak, entah itu masih remaja atau sudah youth, dewasa gitu, mereka akan terekam di memorinya bahwa papanya ini selalu nggak ada untuk keluarganya. Ayahnya ini selalu sibuk untuk keluarganya. Bahkan tidak jarang itu mamanya juga menambahkan bumbu-bumbu sedikit yang tidak enak kepada anaknya ketika papanya nggak ada di rumah. Iya nih, papa itu sibuk, papa itu nggak ada hati buat kita, papa ini gini. Nah, itu terkadang yang menjadi pegangan seorang anak karena perkataan dari ibunya. Sehingga itu sudah terpatri di pikiran dan di hati seorang anak untuk image seorang ayah. Kalau kita telusuri hati seorang ayah ketika dia bekerja, dia mungkin keluar pelayanan atau hal yang lain, dia pasti akan menyisakan waktu untuk keluarga. Nah, tapi di mana seorang ayah itu juga harus bertanggung jawab menjadi seorang ayah, seorang kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, peran seorang ibu, peran seorang mama itu sangat penting di sini. Seharusnya seorang mama atau seorang ibu, seorang istri, itu bisa memberi kabar kepada anaknya itu dengan cara yang positif, bukan negatif. Contohnya seperti ini. Iya ya, papa itu kerja nak, dia papa yang hebat, dia banting tulang untuk memenuhi kebutuhan kita. Tahu nggak, papa itu lagi pelayanan, dan pelayanannya itu berbuah, pelayanannya itu berdampak, sehingga nanti keluarga kita ini diberkati Tuhan, atau bagaimanapun hal-hal positif ini harus disampaikan. Sehingga apa yang menjadi memori di pikiran anak, di hati anak, itu hal-hal yang positif juga. Sehingga bukan ayah yang tidak bertanggung jawab di rumah, tetapi ayah yang di rumah dan ayah yang di luar itu bertanggung jawab apa yang ada di rumah. Nah, jadi kalau saya melihat dari sudut parentingnya adalah seringkali anak itu menjadi korban. Seringkali anak-anak muda ini menjadi korban. Saya kasih contoh lagi nih.
Kalau semisal anak itu susah makan atau anak hal-hal yang lain gitu kan, seringkali lebih dikenalkan ditakut-takutin daripada hal-hal yang positif. Kalau kamu makanmu nggak habis, ini kalau misalnya masih kecil ya, kalau makanmu nggak habis, nanti makanmu ini dimakan setan atau apa gitu. Karena hal-hal seperti ini, memori seperti ini yang akan ada di pikiran dan di hati seorang anak, sehingga hal-hal yang negatif itu selalu ada. Nah, sore hari ini saya mengajak dari sudut parenting, dari sudut orang tua, saya belajar sekali bahwa ayo, orang tua itu berperan penting juga di dalam hidup anak muda, anak remaja, anak muda zaman sekarang. Jadi tidak hanya sekedar kita tahu seorang ayah akan sibuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita tahu tanggung jawab seorang ayah. Kita tahu bahwa kita keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melayani Tuhan. Nah, tapi yang jauh lebih terpenting adalah komunikasi yang sehat. Seorang mama dan ayah dan anak itu punya komunikasi yang positif, komunikasi yang selalu membangun, yang baik, lebih baik lagi. Bukan menyampaikan hal-hal yang nggak enak ke anak ataupun ke yang keluarga lain, sehingga apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati itu selalu terbangun yang negatif-negatif. Tapi mulai sekarang kita belajar, entah itu dari orang tua, ataupun itu dari anak, kita sebagai anak, atau kita sebagai orang tua, kita belajar untuk mengkomunikasikan hal-hal yang positif dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan isi yang tepat. Itu dari saya sih kalau untuk awal ini. Oke, wow, thank you banget Pastor Dika ya, bener-bener berkati banget. Yes. Dan ngajarin sih ya, khususnya buat cewek ya kan, biar tahu perannya gitu loh, kayak gimana harusnya yang tepat seperti apa. Oke, keluarga Rema, kita akan balik dulu ke lagu, dan jangan kemana-mana, tetap setia di sini di Rema FM, berkat bagi bangsa-bangsa. Oke. Masih bersama dengan saya Agnes Keluarga Rema, dan masih barengan sama teman-teman dari Unlimited Fire, masih dengan tema Fatherless Generation. Dan langsung nih disambung sama Pastor Iman. Silahkan Pastor. Halo Agnes, halo keluarga Rema, halo UFers semua. Saya kalau bicara soal fatherless generation itu sangat-sangat terbeban ya, karena memang kondisi yang ada seperti tadi Pastor Albert sudah sampaikan dalam berbagai survei, temuan yang ada mengungkap satu fakta yang tidak terbantahkan, bahwa figur ayah atau peran seorang ayah itu adalah sangat sentral dalam kehidupan kita. Sehingga orang bisa cenderung lebih terpuruk atau berhasil ditentukan akan hadirnya atau tidak adanya figur seorang ayah. Kalau kita belajar di Alkitab, ayah itu disebut sebagai sumber, ya. Aba itu dari kata sumber juga, artinya sumber kehidupan kita. Menarik sekali juga kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama itu ditutup dengan sebuah ayat di Maleakhi 4 ayat yang ke-6, yaitu bunyinya, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi di sini kita lihat peran sentral ayah yang begitu luar biasa. Tuhan harus membuat restorasi hubungan ayah dan anak yang luar biasa. Saya ingat betul ya, pada waktu kecil, kalau kita bermain dengan teman-teman kita selalu membangga-banggakan orang tua kita, terutama ayah kita. Ya, saya belum pernah dengar nih ya, anak kecil kalau main gitu, terus mereka bilang, mamaku hebat, mamaku hebat. Selalu yang dibanggakan adalah papa. Satu kali kita lagi ngobrol, lalu bilang, oh papaku hebat, papaku barusan beli motor. Terus yang satunya bilang, oh papaku lebih hebat lagi, papaku barusan beli motor, motornya motor besar, gitu ya. Lalu yang anak yang lain mungkin berkata, oh papaku jauh lebih hebat, karena papaku bukan beli motor besar, tapi dia beli mobil. Wah, dia bilang, wah, tapi kalah semua sama papaku, yang lain menimpali. Papaku beli mobil, rodanya lebih dari 4, rodanya 6, gitu. Wah, alias sebuah truk, gitu ya. Dan akhirnya saya yang penasaran gitu ya, sambil dengerin, terus saya bilang, wah, semuanya kalah. Papa saya sanggup beli mobil yang paling besar.
yaitu bis tingkat. Ya, zaman itu waktu itu kita masih punya namanya double deck bus ya. Wah, yang penting papahnya luar biasa. Itu yang sering dibanggakan oleh anak-anak kecil. Dan saya juga banggakan pada waktu saya kecil. Entah kenapa kita tidak membicarakan tentang ibu, bukan karena ibu itu tidak penting, mama itu tidak penting, tapi memang dari desain dari awal, seperti tadi saya sampaikan, memang kok spesifik ya. Di Maliaki dikatakan hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Jadi, mengapa gambaran Bapa itu begitu penting? Suatu kali istri saya belajar banyak dari istri saya karena dia adalah jurusan psikologi, ya sekolah di Ubaya tahun 2004, 2005 bersama dengan teman-teman yang lain, mengadakan riset suatu penemuan. Mereka di kota Surabaya menghampiri satu tempat prostitusi yang paling terkenal pada zaman itu, namanya Gang Doli. Di situ mereka menemukan bahwa mereka menyurvei dari wanita-wanita yang menjadi wanita-wanita penghibur, dan mereka juga menghubungi ya, menanyakan kepada wanita-wanita yang menjadi wanita simpanan. Mereka menanyakan apa yang menyebabkan mereka melakukan itu. 99% dari mereka itu mengatakan bahwa mereka kehilangan figur ayah. Mereka sangat-sangat kehilangan figur ayah sehingga mereka mencari laki-laki yang bisa mengayomi, yang bisa memberi rasa aman, yang membuat rasa nyaman. Menarik sekali bahwa statistik ini ditemukan bahkan di kalangan sekuler. Dan oleh karena itu sangat-sangat luar biasa pentingnya kehadiran seorang ayah di dalam kehidupan. Sangat-sangat penting. Kita bersyukur ya, kita bersyukur untuk ayah-ayah yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan bahwa ayah di dunia yang kita miliki itu semua adalah ayah yang tidak sempurna. Ayah yang tidak sempurna. Oleh karena itu, sebetulnya semua ayah yang ada di dunia ini, sebetulnya mereka mencoba untuk menggambarkan satu figur yang sempurna, yaitu Bapa kita di surga. Oleh karena itu, saya ingin katakan kepada teman-teman, warga Rema, semua teman-teman UFers juga yang mendengarkan bahwa jangan berkecil hati kalau Anda merasa Anda tidak punya ayah yang sepertinya masuk kriteria yang tadi disampaikan oleh Pastor Albert, yang hadir, yang mengayomi, yang memberikan afirmasi. Karena ada Bapa di surga yang sebetulnya adalah ayah sesungguhnya buat kita semua. Jadi sebetulnya ayah yang ada di dunia ini hanya mengarahkan kita kepada pribadi yang sempurna itu, yaitu pribadi Bapa di surga. Oleh karena itu, kita harus mengerti betul bahwa kita pun, setiap dari kita, harus mengalami pemulihan hati Bapa. Ya, saya suka kalau di dalam kita, awal pertama dalam kekristenan, salah satu yang harus dipulihkan adalah pemulihan hati Bapa. Memang betul kalau ayah kita secara fisik mungkin tidak ada ya, atau sudah meninggal, atau sudah tidak ada. Peran ayah atau figur ayah itu bisa digantikan oleh orang lain sebetulnya. Ya, bahkan oleh seorang ibu atau bahkan oleh keluarga saudara laki-laki. Ya, barusan kita mungkin merayakan emas Olimpiade. Tahukah teman-teman bahwa Gracia Poli itu sudah kehilangan ayah dari sejak umur 2 tahun kalau nggak salah, dari sejak balita dia kehilangan ayah. Sehingga dia nggak punya ayah secara jasmani, sehingga saudara laki-lakinya yang 18 tahun lebih tua itu menjadi figur ayah. Dan dia sempat menceritakan bagaimana sebetulnya akhir tahun 2020 dia barusan kehilangan saudaranya ini yang merupakan figur ayah dalam hidupnya. Jadi dia menceritakan terima kasih untuk saudara laki-lakinya yang telah membimbing dia. Walaupun dia tidak punya ayah secara jasmani, tetapi dia tidak pernah kehilangan figur-figur ayah di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah saudara laki-lakinya. Hal yang sama terjadi juga yang namanya petinju legendaris namanya Mike Tyson. Mike Tyson adalah seorang anak yang luar biasa nakal pada waktu kecil. Cuman dia umur 12-13 tahun dia ditemukan oleh seorang pelatih dan seorang mantan petinju namanya Jose D'Amato. Tahukah teman-teman, sejak dilatih oleh dan diadopsi oleh Jose D'Amato, Mike Tyson menjadi seorang petinju yang sangat luar biasa, sangat legendaris. Dia menjadi petinju yang tidak terkalahkan di kelas berat. Sayangnya, sepeninggal dari Jose D'Amato, Mike Tyson kehilangan arah dalam kehidupannya. Dia kehilangan figur ayah. Dan betul setelah itu kehidupannya terus turun dan menuju kehancuran.
Semua itu dimulai dari namanya figur ayah. Oleh karena itu saya mau encourage setiap dari kita ya. Saya berdoa kalau kita semua kita masih punya ayah setidak sempurnanya, ya secacat ayah kita yang ada di dunia, kita patut mengucap syukur. Karena paling tidak mereka mengarahkan kita kepada pribadi yang namanya Bapa di surga yang begitu luar biasa, begitu luar biasa. Pada waktu pertama kali Tuhan Yesus masuk dalam dunia pelayanan, masuk di dalam disebut namanya, kita baca di dalam Matius 3, pertama kali Bapa itu menyatakan dirinya, dia itu menyatakan dirinya dengan sebuah namanya afirmasi. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ketiga, 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi figur seorang Bapa ini adalah figur orang yang bisa menerima, figur yang bisa mengafirmasi, yang bangga. Dan menarik juga, saya juga pernah menemukan bahwa anak-anak yang besar dengan figur ibu yang dominan akan cenderung menjadi pribadi-pribadi yang lembut. Mereka akan jadi cenderung pribadi-pribadi yang penyayang. Tapi menariknya adalah mereka yang hidup dan tumbuh besar dengan figur ayah yang hadir, mereka cenderung menjadi orang-orang yang ulet, tangguh, kuat, tidak gampang menyerah. Jadi kalau kita ngomongin soal keberhasilan dalam kehidupan, sepertinya dalam tanda kutip, figur ayah ini jauh lebih berperan. Memang orang itu mungkin bisa jadi orang yang baik, lembut, dia baik kepada orang lain, tapi tidak akan jadi orang yang tangguh, sedikit-sedikit gampang menyerah. Kenapa? Karena merasa tidak ada yang ngafirmasi, tidak ada yang menghargai, tidak ada yang menerima seperti apa adanya. Oleh karena itu, kita cukup untuk kembali ke Alkitab untuk mengerti hati Tuhan kepada kita adalah hati seorang Bapa. Dia ingin supaya pada saat terlepas dari apapun kondisi kita saat ini, mempunyai ayah yang tidak ideal, ayah yang tidak pernah hadir, yang tadi Pak Sedika katakan selalu sibuk, punya kerjaan, kita tidak usah memblame ya, kita tidak usah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua kita, atau mengharapkan ibu kita mestinya harus lebih proaktif dalam memainkan figur ayah. Tapi kita cukup punya hati yang melepaskan pengampunan dan mengapresiasi, walaupun tidak sempurna. Thank God, mereka itu hanya gambar. Mereka itu hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan pribadi dari Bapa di surga sendiri. Saya sendiri punya Papa yang menurut saya luar biasa, tapi di satu momen saya harus kehilangan orang tua saya 10-11 tahun yang lalu. Di situ seringkali saya merasa yang namanya yatim piatu. Tetapi sampai kepada titik firman Tuhan itu berbicara secara pribadi dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan berkata, aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Nah, saya belajar, Agnes, ternyata Tuhan itu ingin selalu menyatakan dirinya kepada kita sebagai seorang Bapa yang real, yang hadir. Bahkan dalam tanda kutip, dia lebih nyata daripada Bapa kita secara fisik. Oleh karena itu, itulah yang namanya pemulihan hati Bapa. Saat kita betul-betul bisa melepaskan pengampunan, kita menjadi pribadi yang mengenal hati Bapa. Dia menerima kita apa adanya. Kita bisa melakukan kesalahan seperti apapun, dia tetap menerima kita dengan tangan yang terbuka lebar. Oleh karena itu, Lukas pasal 15 bercerita tentang anak yang hilang. Saya percaya sebetulnya perikop itu sebetulnya judul yang lebih tepat adalah seorang Bapa yang sempurna. Perikop itu sebetulnya menceritakan tentang Bapa yang sempurna. Oleh karena itu, sore hari ini saya ingin encourage sekali lagi teman-teman. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Ya, ketidakhadiran ayah kita terlalu sibuk, secara karakter tidak sesuai dengan standar yang semestinya. Pastilah semua itu Tuhan bisa gantikan kok. Bahwa Tuhan itu sudah memberikan figur-figur ayah di sekitar kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengalami pemulihan hati Bapa. Jadi sekali lagi pemulihan hati Bapa itu luar biasa. Begitu kita pulih,
kita baru lihat tuh ada orang-orang dalam hidup kita, di sekeliling kita. Mungkin itu adalah pemimpin rohani, kakak pembimbing di komsel, di gereja, yang tiba-tiba kita merasakan, loh, kok mereka menerima aku ya, mengayomi. Itulah figur ayah. Tuhan itu adil, dia tidak pernah mungkin berikan kehidupan kita tanpa figur ayah. Oleh karena itu, yuk saya ajak setiap dari kita untuk betul-betul mengalami pemulihan hati Bapa, supaya kita bukan lagi menjadi fatherless generation, tapi kita betul-betul menjadi generasi yang dipulihkan. Karena kita menjadi generasi yang dipulihkan, oleh karena itu kita bisa berprestasi dengan luar biasa, kita bisa menjadi yang maksimal terbaik dalam kehidupan kita. Itu semua mulai dari pemulihan hati Bapa. Thank you Agnes, thank you keluarga Rima, thank you Ever semua sore hari ini. Wow, mantap banget. Thank you banget buat Pastor Iman untuk yang sudah dibagikan nih. Nah, ini saya tadi tergelitik sama satu pertanyaan nih ya. Tadi udah dijawab sih sebenarnya pertanyaan yang pertama, tapi terus tadi waktu dijelasin tuh kayak mulai melihat gitu loh. Kan sering ngamatin orang juga. Biasanya nih kebanyakan orang ya, ketika mereka sudah terlanjur fatherless istilahnya, nggak punya ayah lah atau mungkin figur bapaknya nggak ada di rumah, biasanya nanti mereka akan belajar sendiri untuk gimana sih caranya untuk bisa survive, karena nggak ada yang ngajarin. Akhirnya mau nggak mau mereka harus belajar sendiri dengan apa yang ada di sekitar mereka. Dan biasanya itu akan mengarah pada hati yang keras, pribadi yang keras, dan susah banget buat dirubah. Kalau udah kayak gitu biasanya tiap orang yang mau kasih masukan tuh pasti mental aja. Kayak, loh menurut pengalamanku seperti ini, menurut apa yang aku alamin kayak gini gitu loh. Nah mungkin yang jadi pertanyaan adalah, gimana sih cara kita nih orang-orang di sekitar si orang ini nih, biar kita tuh bisa bikin dia tuh kayak, ayo dong terima Bapak tuh penuh kasih dan lain sebagainya. Itu kira-kira gimana ya, Pastor? Mungkin bisa dijelaskan. Saya suka sekali dengan pertanyaan ini ya. Jadi kuncinya pertama untuk orang boleh terbuka itu adalah namanya penerimaan. Penerimaan ya, jadi bukan keterbukaan membawa pemulihan, tapi memang kita harus terima dulu. Nah, begitu banyak kita lihat kisah dalam Alkitab gimana Tuhan Yesus itu sebelum dia melakukan sesuatu, dia menerima dulu. Dia bangun atmosfer penerimaan yang kuat sekali. Seperti perempuan yang ditangkap kedapatan berbuat zina, Tuhan Yesus itu membungkuk, seolah-olah menyamakan levelnya dengan perempuan ini. Sebelum dia melakukan apapun, waktu dia menulis di tanah itu saya percaya, dia seperti bilang, aku ada di posisimu, sama. Tapi aku tidak berdosa. Nah, begitu juga dengan kita. Kita mungkin tidak perlu berkata banyak ya pada teman kita yang hatinya sudah keras, tertutup, berusaha berjuang sendiri. Yang cuman kita bisa lakukan adalah kita ngalami kasih Bapa, lalu kita juga mempraktekkan kasih Bapa itu di dalam kehidupan anak itu. Saya sendiri punya teman yang menurut saya kehilangan figur ayah. Dia berimigrasi ke Amerika, bapaknya nggak hadir, sibuk, gitu ya. Tapi luar biasa ada pembimbing rohani dan ada ibunya yang memainkan peran yang luar biasa. Peran itu apa? Menerima, mengasihi dengan terbuka. Di belakang saya gambar background-nya ini adalah sebuah gambar Golden Gate Bridge, sebuah jembatan yang paling terkenal di Amerika. Tapi jembatan ini juga menjadi jembatan yang paling banyak orang bunuh diri. Karena orang terjun dari situ. Sehingga beberapa tahun yang lalu pemerintah di San Francisco mereka membuat jaring pengaman 20 feet lebarnya hanya untuk menangkap orang supaya nggak loncat. Bayangin. Itu di Amerika yang indah banget. Nah, teman saya juga mengalami seperti di tengah kehebatan Amerika yang luar biasa, dia mengalami hati yang hancur. Dan saya mendapati bahwa ketika ada orang-orang yang mulai berdoa, menerima dia apa adanya, nggak usah banyak bicara, nggak usah dikhotbahin, tapi cuma diterima, ya, diterima, dimengerti gitu. Itu adalah awal untuk orang itu mulai terbuka. Dan saya percaya sebagaimana air itu ya, walaupun kelihatannya lemah, tetapi kalau diteteskan berkali-kali ke batu, dia akan hancur. Bahkan saya pernah dengar ada sebuah hukuman yang menarik, katanya di China itu, mereka kalau orang-orang yang berbuat jahat, mereka tangkap, lalu mereka ikat orang itu, terus membiarkan orang itu ditetesi oleh air yang kecil gitu, menetes selama 3 hari berturut-turut. Tes itu tiap detik gitu, selama 3 hari. Biasanya baru hari pertama selesai, baru 24 jam orang itu sudah menyerah, sudah mengalami namanya gangguan jiwa.
Karena dia merasa air itu melubangi kepalanya. Nah, begitu juga air kehidupan, sekeras apapun kepala kita ini, itu pasti akan mengubahkan. Namanya penerimaan. Ya firman Tuhan katakan kasih itu selalu menang. Kasih itu tidak akan pernah gagal. Jadi kuncinya sederhana banget. Kita harus ngalami kasih Bapa, dan kita yang sudah ngalami kasih Bapa ini membangun atmosfer penerimaan kasihnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan teman kita yang sedang mengalami hati yang keras itu. Saya rasa itu jawabannya, Agnes. Oke, terima kasih Pastor Iman. Mungkin Pastor Albert atau Pastor Dika mau menambahkan? Mungkin? Wow, apa yang disampaikan Pastor Iman sangat luar biasa ya. Yes. Dan menurut saya itu juga benar. Ya, memang diperlukan untuk menerima orang seperti ini sebenarnya nggak butuh dikhotbahin. Serius. Dikhotbahin malah mental. Itu orangnya pasti pergi. Cara yang terbaik adalah hadir aja. Hadir, temeni gitu ya. Nggak usah terlalu banyak bicara, nggak usah terlalu banyak ngomong, atau mencoba mengkorek-korek. Nah ini penting ya, karena kadang orang nggak nyaman ketika dikorek, apalagi dia luka. Ini kondisi terluka, bisa dibayangkan nggak? Kalau kita luka, ada seorang yang nyentuh luka kita lagi basah. Ya aku nggak bisa ngebayangin rasanya bagaimana, itu sakit sekali pasti. Nah yang kita lakukan apa sih sebagai teman yang baik? Pastinya mendoakan dia, hadir ketika dia ketika kita tahu bahwa dia sedang membutuhkan sesuatu, kita hadir, kita tolong, kita temenin, atau dia butuh temenin kemana, pergi kemana, yuk temenin gitu loh. Tentunya nanti kalau sudah kondisinya membaik ya, dengan kondisi sekarang tentunya tidak mungkin karena social distancing. Nah, jadi bagian kita apa? Temenin, mungkin tanya kabar kalau dalam kondisi pandemi sekarang, tanya kabarnya ya. Halo, apa kabar? Gimana keadaannya? Cobalah untuk lebih care, cobalah untuk lebih peduli, ya, tanpa ngutak-ngutik, tanpa mengusik luka yang ada dalam hatinya. Aku percaya nanti pada akhirnya kalau orang sudah nyaman, dia akan open dengan sendirinya. Itu nggak usah itu bagian yang tidak usah disuruh-suruh, tidak usah diminta, nanti dia akan open sendiri. Nah, ketika dia open, nah tadi kayak Pastor Iman bilang, jangan dihakimi, jangan di-judgment. Orang begini nggak perlu di-judgment. Orang begini cuma butuh didengarkan dulu. Itu penting, dengerin dulu, dimengerti, dipahami. Setelah itu saya percaya orang ini akan berubah. Saya punya pengalaman ya, ini kehidupan saya pribadi. Saya tipe orang yang seperti itu. Saya orang tadinya keras kepala, mungkin kepala batu ya. Saking kepala batunya tidak ada orang yang bisa ngasih masukan. Ya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, siapapun tuh tadinya. Tapi ketika saya ketemu Tuhan, ketika saya mengalami Tuhan, dia sebagai Bapa. Perilaku seperti itu lama-lama kian seperti kayak batu yang keras tiba-tiba mulai pecah dan pada akhirnya bisa dilembutkan. Jadi jangan dikira bahwa orang itu nggak bisa berubah. Orang itu bisa berubah, tapi kalau dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Yang dibutuhkan tahun sekarang adalah bagaimana dia mengalami encounter with God, bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena sekali lagi hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Itu sih dari saya sih, karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, hanya ketika kita mengenal Tuhan, hidup saya berubah. Dan saya ingat pertama kali hidup saya mengalami perubahan, saya mengenal Tuhan, bukan sebagai Tuhan, tapi Tuhan sebagai Bapa. Ketika itu saya tahu ada satu pribadi yang terima saya padanya dengan segala kekurangan saya, dengan segala kelebihan saya merasa bahwa saya nggak berguna, saya nggak bisa berbuat apapun, apa-apa nggak becus, apa-apa nggak bisa, saya kurang mampu, dan yang lain. Tapi ada satu pribadi yang berkata, saya terima kamu apa adanya. Dan disitulah perubahan demi perubahan terjadi. Apa yang dikatakan orang, ini mah nggak mungkin. Tiba-tiba semuanya jadi mungkin. Dimulai dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, mantep banget. Thank you Pastor Albert. Lanjut lagi Pastor Dika nih terakhir nih sekalian penutup ya. Aduh. Oke, wow. Kalau saya sih ketemu dengan orang seperti itu, saya akan pastikan bahwa saya tidak akan mencoba untuk menjadi Tuhan atas hidup orang itu. Karena seringkali kita ingin menjadi Tuhan atas orang itu, gitu kan? Kita ingin bertanggung jawab penuh atas hidup orang itu. Padahal kalau kita punya pemikiran, kita punya cara seperti itu, pasti kita gagal. Nah, harusnya kita sadarkan bahwa dia punya Tuhan,
yang harus dekat dengan dia, yang tadi Pastor Albert katakan, dengan saya setuju sekali, supaya dia berjumpa, supaya dia mengenal Tuhan lebih lagi, dan supaya orang ini tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang Tuhan atas hidupnya. Jadi bukan dirinya sendiri, ataupun saya, ataupun orang lain, tetapi Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam hidupnya. Jadi dia nggak punya pemikiran bahwa pengalamanku, cara hidupku, cara pandangku, gitu. Tapi tetap harus ajaran dan didikan Tuhan itu yang menjadikan utama untuk kita hidup di dalam hidup ini. Itu sih dari saya. Oke, wow, thank you banget buat Pastor Albert, buat Pastor Iman, Pastor Dika, udah memberkati banget ya. Pastinya ini akan jadi jawaban juga buat keluarga Rema dan UFers ya, dimanapun berada, yang saat ini mungkin menemukan teman yang hatinya keras atau dia sendiri hatinya lagi keras. Yuk kita sama-sama ngalamin yang namanya kasih Bapak ya. Oke, kalau gitu thank you banget, karena terkait waktu kita harus pamit undur diri keluarga Rema. Terima kasih buat kebersamaannya dari jam 5 sampai hampir jam 6 ini. Mohon maaf buat hal yang kurang berkenan selama kami siaran. Dan diberkati untuk memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, thank you.